Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Di siang hari ini, tepatnya hari Jumat 14 Ramadan 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kehidupan kepada kita semua. Kehidupan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah. Kehidupan untuk senantiasa mengabdi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan bukan untuk yang lainnya. Kita hadir di masjid ini tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk pengejawantahan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, kita hari ini disapa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata keimanan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, jika diserukan seruan dan panggilan untuk salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah menuju rumah-rumah Allah, menuju masjid-masjid untuk mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', dan tinggalkan segala bentuk transaksi jual beli. Kesibukan-kesibukan, aktivitas-aktivitas kita tanggal dan kita tinggalkan sementara. Karena kita ingin mengikrarkan diri kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesibukan kita di luar sana, jika sudah terdengar panggilan azan pada hari Jumat, maka kita hadir berbondong-bondong ke masjid-masjid, ke rumah-rumah Allah untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, dengan keberkahan di bulan Ramadan, di waktu yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, dari yang wajib sampai yang sunnah, dan kelak kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia terbaik pilihan Allah, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, atba' tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti beliau, termasuk semua kita yang hadir hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap terus istiqamah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib ingin menyampaikan satu tema tentang bulan Ramadan adalah madrasah, sekolah, tempat orang belajar untuk membersihkan dan menyucikan jiwanya. Berbicara Ramadan dan berbicara jiwa. Berbicara jiwa, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayatnya surah Asy-Syams, sampai Allah bersumpah dengan 7 perkara. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha
wal laili idza yaghshaha, was samaa'i wama banaha, wal ardi wama tahaha, wa nafsi wama sawwaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ingin menjelaskan kepada kita semua tentang pentingnya bagaimana seorang hamba mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya, Allah bersumpah dengan 7 perkara. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan nama siang, Allah bersumpah dengan nama malam, dan seterusnya, sampai pada kalimat wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan bagaimana disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa tersebut. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa itu tentang 2 hal. Yang pertama tentang kefujuran, tentang perbuatan buruk, tentang kemaksiatan. Jiwa ada yang buruk. Jiwa banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan, dosa dan maksiat kepada Allah. Pun juga yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan kepada jiwa untuk melakukan bentuk-bentuk ketakwaan, kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka jiwa kadang melakukan keburukan, kadang melakukan kebaikan. 11 bulan ini sebelum datangnya bulan Ramadan, dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terusnya sampai pada bulan Sya'ban yang lalu. Mungkin banyak kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, kekhilafan-kekhilafan, maksiat dan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa buruknya jiwa kita. Betapa buruknya jiwa kita. 11 bulan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayyaman ma'dudat. Ada bilangan hari-hari. Di hari-hari itu manusia-manusia berbondong-bondong melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan kemaslahatan-kemaslahatan, melakukan amal-amal saleh. Yang kemarin-kemarin jarang salat ia di hari itu. Yang kemarin-kemarin jarang ia datang ke masjid ia hari itu. Yang kemarin-kemarin jarang bersedekah dia hari itu. Kapan momen itu? Itulah bulan Ramadan. Hari ini kita berada di dalamnya. Tempat kita belajar, menempa jiwa kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, kemaslahatan demi kemaslahatan, amal saleh demi amal saleh. Jika 11 bulan lamanya, beberapa waktu yang lalu, betapa banyak kelalaian-kelalaian yang kita lakukan, hari inilah momennya. Hari inilah waktunya kita untuk berbenah diri, memperbaiki jiwa kita, meluruskan perkara-perkara yang salah, membenahi perkara-perkara yang jelas-jelas salah menurut syariat. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka datangnya Ramadan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan," ketika tiba bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," dibukakan pintu-pintu surga. Para ulama kita menjelaskan, terbukanya pintu surga ada memiliki 2 makna. Yang pertama makna zahir. Benar-benar pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pintu-pintu kebaikan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gampang dan mudah seorang hamba untuk membenahi jiwanya, melakukan amal-amal saleh, datang ke masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin-kemarin jarang melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa, maka hari ini semua kaum muslimin berusaha dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan berpuasa untuk dan karena Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Ramadan banyak sekali mengajarkan kepada kita semua bagaimana seorang muslim benar-benar ikhlas hatinya untuk dan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa banyak ibadah kita kemarin-kemarin di luar bulan Ramadan, selain ibadah puasa, baik salat kita, baik sedekah kita, bahkan haji dan umrah kita, mungkin tidak tulus dan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi di bulan Ramadan ini kita diajarkan agar melakukan semua aktivitas ibadah hendaknya tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya menyampaikan, kullu amal ibni Adam yudha'af, setiap amalan anak cucu Adam akan dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalihha, satu kebaikan akan dikali 10 ila 700 dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Allah mengatakan illa siyam, kecuali puasa.
Orang yang menunaikan puasa, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Satu-satunya amalan ibadah yang ditunaikan oleh seorang hamba tulus, ikhlas, benar karenaku, kata Allah, hanya puasa. Karena banyak amal ibadah manusia yang kebanyakan mereka ketika menunaikannya bukan tulus ikhlas karena Allah, tapi berharap pujian, berharap sanjungan, berharap agar orang melihat dan mendengarnya. Tapi puasa tidak. Tak satu pun di antara kita hari ini berharap ketika ia berpuasa didengar orang, dilihat orang, tidak. Dan untuk menunjukkan kita ikhlas benar karena Allah ketika berpuasa, kita lihat ada makanan, ada minuman di rumah kita masing-masing. Tapi karena niat kita benar-benar ikhlas karena Allah, menjalankan ibadah ini, puasa di bulan Ramadan, kita tinggalkan makanan dan minuman. Kita mampu dan bisa untuk meneguk air ketika kita dalam kondisi kehausan, diterik matahari di siang bolong, panas matahari menyengat tubuh kita, keringat bercucuran, kita kehausan. Tapi karena kita penuh keimanan dan kita berharap hanya pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyentuh minuman itu, kita tidak memakan makanan itu, kita tinggalkan sementara demi menjalankan ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Sehingga lagi-lagi Ramadan mengajarkan kepada kita semua untuk mendidik jiwa kita tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata dalam menjalankan semua aktivitas ibadah. Dan poin yang kedua, kita diajarkan di sini benar-benar tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu beribadah puasa berat, menjalankan ibadah puasa, menahan dari makan, menahan dari minum, menahan diri dari berbuat hubungan intim bersama pasangan. Kita tinggalkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Berat kita rasakan. Tetapi karena kita melakukannya karena faktor keimanan, sehingga kita tunduk mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa alam semesta ini. Kita tunduk mutlak kepada perintahnya. Ya Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, dengan satu harapan dan tujuan, la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan mengajarkan kepada kita semua agar kita bisa meraih derajat ketakwaan yang benar-benar takut kita hanya kepada Allah, bukan takut kita kepada atasan, bukan takut kita kepada pasangan, bukan takut kita kepada kawan dan sahabat kita, tapi takut kita hanya kepada Rabbul Izzati wal Jalal. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Begitulah Ramadan, sebuah sekolah. Kita belajar di dalamnya bagaimana kita tempa jiwa kita agar menjadi jiwa yang baik, agar kelak Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu ridha dan diridhai. Fadakhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, wadakhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semua ketika berada di bulan Ramadan mampu dan bisa berlatih dengan semaksimal mungkin, sehingga segala noda-noda, nokta-nokta hitam, kelam, gelap gulita, maksiat dan dosa yang kita lakukan 11 bulan yang lalu dihapus seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib wasiatkan untuk diri khatib pribadi dan kaum muslimin sekalian, mari kita tanamkan rasa takut dan takwa kita hanya kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Kita sadar kita hari ini sedang dalam safar,
perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Setiap orang yang menempuh perjalanan yang panjang, pasti dia akan membawa perbekalan yang banyak. Menghadapi perjalanan yang sangat panjang, dia akan bawa perbekalan yang sangat banyak. Perbekalan itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Allah wasiatkan kepada kita seluruh manusia, berbekal dirilah kalian hai seluruh manusia. Kalian harus sadar perjalanan kalian masih panjang. Kita tahu bagaimana perjalanan kita. Para ulama kita jelaskan berdasarkan kesimpulan mereka ketika membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang sangat panjang dari alam ketiadaan, dari alam ruh menuju alam rahim. Dari alam rahim menuju alam dunia. Dari alam dunia sebentar lagi kita akan masuk ke alam barzakh. Yang kita tidak tahu sampai kapan kita akan berada dan tinggal di alam barzakh. Jangankan di alam barzakh, di dunia pun kita tidak tahu sampai kapan kita akan tinggal. Kemudian masuk ke alam barzakh 10, 100, 1000 tahun, wallahu a'lam. Terlebih perjalanan yang tidak ada batasnya. Satu tujuan yang kita berusaha untuk bisa mencapainya, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nanti akan masuk ke alam akhirat setelah alam barzakh, hanya ada dua tempat, surga ataupun neraka. Kesempatan itu hanya hari ini, sebelum Allah Subhanahu wa taala cabut ruh kita dari jasad ini. Maka banyaklah beramal. Dan semua amalan itu terakumulasi dalam ungkapan Allah Subhanahu wa taala, wattaquni ya ulil albab. Takutlah kalian kepadaku, bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, hai orang-orang yang memiliki akal fikiran. Karenanya para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mari kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takut dan takwa kepadanya. Sebagaimana para ulama jelaskan, bimtithali awamirillah wajtinabi nawahi. Menjalankan dan mengimplementasikan semua perintah Allah dan Rasulnya, baik yang hukumnya sunnah, lebih-lebih yang wajib. Berusaha meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik hukumnya makruh, lebih-lebih haram. Jika demikian adanya, insya Allah apa yang selama ini kita idam-idamkan dan kita cita-citakan, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa kita raih dan bisa kita capai. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih dan mendapatkan ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang Allah hanya siapkan khusus untuk orang-orang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beriman dan bertakwa hanya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم شتت شمل الكفار واليهود والصهيونية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.